Dalam ilmu marketing, terdapat berbagai macam cara untuk menciptakan apa yang disebut sebagai emotional bonding. Tidak jarang dari mereka juga menggunakan trik-trik psikologi untuk membuat diri mereka tampak menarik di mata orang lain. Karena para sales ini memang sudah jago ngomong dari sananya, dia bakal lebih mudah untuk memanipulasi orang lain agar menyukai produknya. Namun yang mau dibahas dalam video ini adalah gimana caranya kita yang bukan seorang salesman, bukan orang marketing, sedikit malu untuk ngobrol sama orang lain, apalagi ngobrol sama gebetan yang rada canggung. Nah, gimana sih caranya agar dia menyukai kita dan trik psikologi apa yang harus dilakukan? Berdasarkan dari pertanyaan itu, di video ini gue mau bahas tentang 3 trik psikologi yang mudah untuk lo lakukan untuk memanipulasi agar orang suka sama kita. Ini juga bisa lo terapkan ke gebetan lo ya. Tapi dengan satu syarat, tonton video ini sampai habis tanpa di-skip. Karena masing-masing triknya itu berkaitan. Kalau lo cuma ngambil satu trik aja, gue gak bisa jamin bakal berhasil. Manusia memiliki kecenderungan biasa dalam apa yang dia suka. Dan pada umumnya, orang-orang yang membawa energi positif pasti disukai oleh banyak orang. Jadi langsung aja ke trik yang pertama, yaitu memanfaatkan hormon serotonin. Tapi gue gak bakal bahas panjang lebar tentang serotonin ya. Lo bisa cari sendiri di internet. Gue cuma akan kasih tahu dengan bahasa yang simple untuk lo pahami. Serotonin adalah sebuah hormon dalam otak yang membawa pesan antar sel. Simpelnya, kalau lo mengaktifkan hormon serotonin, maka secara otomatis akan membuat suasana hati lo tampak lebih bahagia. Lo akan lebih bersemangat dan lebih percaya diri kalau lo mengaktifkan hormon serotonin. Kita tidak mungkin membuat orang lain suka dengan kita kalau kitanya sendiri lemas, seperti yang gue bilang di awal tadi, yaitu membawa energi positif. Terus gimana sih caranya mengaktifkan hormon serotonin dengan mudah? Jadi gue kasih cara yang paling mudah juga ya. Caranya, jalan dengan tegap, jangan membungkuk kalau nggak lagi terburu-buru. Jalanlah secara perlahan-lahan, atau lebih simpelnya, jalanlah dengan bangga dan tenang. Ini akan men-trigger hormon serotonin. Nah, kalau hormon serotonin sudah aktif dan suasana hati lo menjadi lebih baik, kita akan lanjut ke trik yang kedua. Trik yang kedua adalah simple banget, panggil namanya. Setelah suasana hati kita lebih baik dan kita tampak lebih bahagia dengan energi positif, kita sekarang lanjut ke conversation atau percakapan. Triknya adalah panggil namanya. Jadi dalam trik yang kedua, gue sarankan jangan manggil gebetan lo dengan sebutan oi, atau hai, atau lu, dan lain sebagainya. Tapi panggil nama dia. Cukup nama panggilan aja, gak perlu dengan nama lengkap. Misalnya, tadi gimana perjalanannya sampai sini? Macet ya? Atau, gimana makanannya? Enak gak? Coba bandingkan dengan, Rika, tadi gimana perjalanannya? Nyampe sini macet nggak? Atau, Rika, gimana makanannya? Enak? Lo yang denger pasti beda kan? Lebih enak didengarkan kalau panggil nama. Ini secara psikologi membuat lawan bicara tentunya lebih merasa nyaman. Itulah kenapa banyak bos ketika menyuruh anak buahnya, dia pasti panggil namanya. Apalagi dari nada rendah ke nada yang tinggi. Ini adalah teknik. Misal, Roy, nanti bisa minta tolong bikinin file baru nggak? Dalam bentuk PDF ya? Gimana? Paham nggak?
Simple banget kan buat dilakuin? Trik ketiga, dengarkan sampai habis. Ya, sebenarnya banyak triknya kalau mau bikin orang suka sama kita. Tapi di video ini khusus gue ambil cara yang paling mudah aja ya. Cara yang paling mudah ini pun kadang sulit untuk lo praktekkan. Masalahnya kalau kita dengar cerita orang, terkadang kita paling senang dan sering banget yang namanya motong pembicaraan. Karena kita seolah-olah sotoy, udah tahu pasti arah ceritanya kemana. Tapi di trik ketiga ini, gue sarankan coba dengarkan dia cerita sampai habis. Jangan dipotong di tengah ya. Walaupun posisinya lo udah tahu arah cerita si gebetan lo akan kemana. Dengerin aja sampai dia selesai ngomong. Kalau lo bisa nanggepin dan mengulang kata-kata terakhirnya, itu akan lebih bagus. Tapi kalau lo kasusnya seperti yang gue bilang di intro, gak jago dalam hal berkomunikasi, cukup dengerin aja dan iyain aja. Segampang itu kok. Syaratnya yang paling penting adalah jangan sok tahu. Jangan memaksakan hal yang lo bahkan tidak tahu, tapi malah lo omongin. Kalau lo sudah bisa menjadi pendengar yang baik, dia pasti bakal ketagihan cerita sama lo. Kalau udah ketagihan cerita sama lo, maka akan muncul rasa nyaman. Setelah muncul rasa nyaman, dia akan melihat inner beauty dalam diri lo. Atau kalau cowok, mungkin inner handsome kali ya. Ya, pokoknya itu deh. Ketika kita sudah nyaman dengan seseorang, walaupun fisiknya biasa aja, dia bisa jadi lebih ganteng. Disinilah nanti akan muncul bibit-bibit cinta. Asalkan lo bisa mengontrol perasaan lo sendiri agar tidak terlihat norak saat PDKT. Paham ya? Bagi yang belum paham, silahkan ulangi lagi video ini dan tonton sekali lagi agar bisa mendapatkan esensi penuh dari apa yang gue sampaikan. Terima kasih yang udah nyimak sampai akhir. Ada kutipan menarik buat lo. Kecenderungan manusia sangat mudah untuk dimanipulasi, karena manusia adalah makhluk yang ego. Sedikit saja orang yang mengerti tentang kepribadian dia, maka rasa tertarik dan rasa nyaman akan muncul secara tiba-tiba. Oke, sekian video ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk improve yourself to be better than before.